Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat siang, selamat menjalani hari di hari ini ya. Terutama semoga Anda dalam kondisi yang sehat, kondisi terbaik, dan juga bisa menjalankan aktivitas Anda dengan lancar di hari ini. Seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, dan ini juga merupakan kegiatan rutin yang mungkin dinanti-nantikan juga untuk oleh Anda ya, good listeners. Di hari ini kembali kita akan berbincang dengan BNN Kota Cimahi, dan kita juga kembali telah menghadirkan Bapak Kepala BNN Kota Cimahi, Bapak Julius Amra, yang sudah berkenan hadir. Terima kasih Pak di hari ini. Sama-sama. Gimana, Bu? Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan pada hari ini tema yang akan kita angkat adalah mengenai sosialisasi layanan tim asesmen terpadu atau TAT ya, bagi tersangka atau terdakwa pecandu narkotika. Ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke bahasan kita di hari ini ya Pak, boleh diingatkan kembali untuk good listeners terutama ya, sebetulnya terhadap para pengguna atau penyalahguna narkotika ini, apa saja sih Pak tahapan yang mungkin bisa kita waspadai ya, dari mulai ditawari, mencoba, sampai kecanduan gitu ya, sampai menyalahgunakan itu biasanya tahapannya tuh apa Pak? Terima kasih. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pendengar Mix Radio. Tahapan-tahapan para penyalahguna yang pertama kali mungkin mereka yang tadinya tidak tahu tentang narkoba, mereka diperkenalkan karena pergaulan oleh teman-temannya, oleh lingkungannya, sehingga nanti mereka mencoba diberikan bisnisnya secara gratis untuk mencoba itu. Setelah itu mereka secara mencoba secara gratis, mereka mulai ketagihan, kecanduan, mulai kena adiksinya, akhirnya mereka disuruh membeli. Setelah membeli karena ketagihan terus-menerus, karena tingkat dosisnya makin lama makin besar dengan berbagai macam mungkin jenis narkoba yang berbagai macam juga, akhirnya mereka menjadi kebal, akhirnya mereka berbuat tindak kejahatan lain karena tidak ada, itu kan harus dibeli dengan biaya mahal. Akhirnya karena mereka tidak punya uang, tidak punya, sedangkan kebutuhan badannya membutuhkan itu narkoba, menagih badannya itu, tubuhnya menagih, akhirnya mereka ya tadi dengan cara mereka berbuat kejahatan. Dengan yang pertama adalah ya banyak kejahatan-kejahatan yang akibat dari pembelian narkoba tersebut, maling motor, nyuri motor, pembegal dan lain sebagainya. Itulah tahapan-tahapan kenapa saya sampaikan pernah dulu bahwa kejahatan narkoba adalah kejahatan induk. Makanya ordinary crime artinya kejahatan luar biasa, induk dari semua kejahatan. Awal mula kejahatan itu dimulai. Efeknya panjang sekali, luas gitu ya. Jadi memang yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba ini jadinya banyak sekali efeknya, yang negatifnya sangat banyak sekali. Dan mengenai sebelum kita masuk ke mengenai assessment tadi ya, ini sebetulnya apa sih Pak perbedaan dari status penyalahguna saja yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa? Ini perbedaannya apa? Jadi ini dilatar belakangi oleh pertama adalah karena jumlah lembaga pemasyarakatan yang sekarang ada di Indonesia, rata-rata kejahatan narkoba, hampir 50% tuh kejahatan narkoba, dan mereka rata-rata bukan sebagai pengedar tapi sebagai penyalahguna, yang ikut di penjara di dalamnya, sehingga tadinya mereka hanya sebagai penyalahguna, lama-lama meningkat kebutuhan itu menjadi kurir karena dibujuk oleh para bandar yang di dalam. Nah inilah yang menjadi latar belakang adanya asesmen itu kepada para penyalahguna, karena kalau di BNN penyalahguna, pemakai, pecandu adalah korban daripada peredaran narkotika. Gitu. Yang lebih berbahaya lagi adalah pengedarnya, penjualnya. Nah itu kalau dari status ya, mungkin para yang bisa jadi terdakwa dan juga tersangka itu para pengedarnya. Sementara penyalahguna itu mungkin lebih kepada arahkannya ke arah rehabilitasi. Gitu. Ya, penanganannya berbeda ya. Rehabilitasi. Iya. Nah, mungkin ini juga mewakili kekhawatiran ya dari para keluarga, kemudian juga masyarakat, bahwa jika ada keluarga terdekat mungkin ya yang menjadi penyalahguna, itu khawatir
tiba-tiba jadi ditangkap di penjara gitu. Padahal ternyata ada perbedaan. Jadi ada dua ada dua rehabilitasi. Yang compulsory itu TAT. TAT itu yang ditangkap oleh penyidik atas permintaan penyidik, atas permintaan penuntut umum atau atas permintaan hakim untuk minta asesmen untuk mereka putusannya atau nanti tidak dilanjutkan hukumannya atau rehabilitasi. Ada lagi yang namanya volunteer, itu secara sukarela datang. Keluarganya, mungkin ada keluarganya, anaknya, omnya, pamannya, siapapun juga yang datang ke BNN untuk minta disembuhkan, dipulihkan dari penyalahgunaan. Mereka tidak diproses hukum, yang ada adalah proses pengobatan, proses rehabilitasi agar mereka pulih kembali, secara medis pulih, secara sosialnya pulih. Kita memberikan satu pengobatan sehingga mereka tidak lagi menggunakan. Kenapa rehabilitasi ini dilaksanakan adalah untuk memutus peredaran. Dengan orang yang sembuh, dengan orang yang telah pulih, otomatis mereka tidak akan membeli lagi. Otomatis peredaran akan berkurang karena tidak ada konsumennya yang membeli gitu loh. Satunya cara sekarang mereka BNN adalah lebih mengedepankan adalah untuk rehabilitasi bagi penyalahguna. Sedangkan untuk bagi para pengedar, mereka diberikan hukuman seberat-beratnya, juga diadakan hukuman dikenakan TPPU, tindak pidana pencucian uang, yaitu memiskinkan kepada para pengedar supaya mereka tidak punya modal lagi untuk menjual belikan modalnya itu. Ya. Jadi memang ada keinginan atau tujuan utamanya adalah memutus tadi ya. Memutus rantai. Supply and demand itu ya, hukum supply dan permintaan ya. Itu. Iya, kalau nggak ada permintaan tidak ada, mungkin ada yang menjual gitu loh. Betul. Nah, ini kalau berkaitan dengan juga kembali asesmen terpadu tadi ya. Ini sebetulnya kalau dari, mungkin tadi sedikit diungkapkan juga bahwa untuk yang ditangani dengan rehab itu bisa diungkapkan lagi sebenarnya syarat seseorang pengguna atau penyalahguna narkoba ini bisa direhabilitasi, itu syaratnya apa saja? Syaratnya adalah begini, misalnya ditangkap, compulsory adalah ditangkap oleh pihak penyidik atau penuntut umum atau hakim atas permintaan mereka, karena asesmen terpadu ada anggotanya, yaitu pertama dari penyidik, polisi dan kita dari kepolisian, tuh penuntut umum, penyidik juga, tim hukumnya, tuh yang kedua ketua tim jatuhnya kepala BNN, tim medis, nanti tim medis kalau untuk anak-anak dari Bapas. Nanti mereka mengajukan permintaan dari penyidik apabila tertangkap. Syaratnya adalah dia penyalahguna. Tahu dari mana penyalahguna? Hasil penyidikan bahwa dia tidak terlibat jaringan. Jaringan, harus terbukti bahwa dia tidak terlibat jaringan. Hasil penyidikan dari kepolisian atau misalnya dari pihak kejaksaan, nanti mereka ada kalau kejaksaan berupa GC, GC itu RG, Restorasi Justice. Mereka minta untuk tidak ke pengadilan untuk rehabilitasi. Itu syaratnya tidak terlibat jaringan. Dia bukan kurir dia bukan pengedar, tapi dia penyalahguna. Taunya dari mana ya? Hasil pemeriksaan penyidikan, lihat dari WA-nya, lihat dari alat buktinya. Alat buktinya apa? Kalau barang buktinya di bawah SEMA, surat edaran Mahkamah Agung, yaitu untuk sabu-sabu 1 gram, di bawah 1 gram. Ada ketentuannya dari SEMA tuh. Kalau ganja, kalau nggak salah ganja sama sinte itu 5 gram atau 6, saya lupa lagi. Itu ada ketentuannya surat SEMA itu. Nanti mereka ngajukan dari pihak keluarga atau pihak lawyernya kepada penyidik agar mereka ini di rehab melalui tim asesmen terpadu. Nanti asesmen terpadu berkumpul semuanya, tadi dari penyidik, dari kejaksaan, dari medis, dari psikologi, dari psikiater, mereka kumpul, diadakan rapat, dia pengecekan keseluruhan, ternyata memang hasilnya mereka bukan penyalahguna, nanti BNN akan melakukan rekomendasi untuk rehabilitasi. Jadi rekomendasinya dari BNN bahwa itu di prosesnya rehab, tidak proses hukum, tidak sampai ke pengadilan. Tapi bisa juga dia prosesnya bisa langsung proses hukum apabila pada saat
direhabilitasi nantinya sudah melakukan tindakan berulang kali gitu loh. Kalau sudah berulang kali harusnya mereka diberikan kenakan hukuman juga. Atau juga mereka memang penyalahguna tetapi ada terlibat jaringan juga. Tetap direhab tapi rehab melalui LP. Nanti setelah itu mereka proses rehabnya melalui LP gitu. Karena mereka bukan hanya pemakai, karena ada 3 penyalahguna tuh. Penyalahguna murni, penyalahguna sebagai pengedar, ada pengedar tidak penyalahguna gitu loh. Nanti hasil penyelidikan dari jadi kepolisian. asli pure jualan itu ya? Ya, pure jualan. Ada pure jualan, ada yang pure jualan dan memakai, ada yang pure hanya memakai. Yang gitu biasanya kita berikan rekomendasi yang betul-betul pure pemakai. Iya. Nah, ini mungkin berkaitan karena kemarin kita habis pilkada ya Pak, betul. di Kota Cimahi juga ya. Nah ini kalau untuk Kota Cimahi sendiri, dari kebetulan di salah satu dialog publik Bapak juga sebagai panelis ya. Ini apakah para calon kita belum bisa memutuskan ya meskipun ada quick count atau apa ya, dari para calon wali kota dan juga wakil wali kota di Kota Cimahi, apakah ini sudah tersentuh masalah dengan tujuan akhirnya menjadikan Kota Cimahi bebas narkoba ya? Bersinar, nah ini dari ketiga calon ini apakah sudah tersentuh melalui program-programnya Pak? Dari ketiga calon seluruhnya juga menyampaikan tentang program mendukung kegiatan P4Ken dari BNN Kota Cimahi sehingga nantinya menuju kota yang tanggap terhadap narkotika dan narkoba, kota yang bersih dari narkoba. Mereka semuanya komitmen untuk mendukung program daripada kegiatan P4KN. Cuman kemarin saya hanya menyampaikan berharap Pemda juga memberikan kita 1 ambulan. Tujuannya apa? Agar ambulan itu dapat digunakan oleh masyarakat bagi masyarakat yang nantinya harus rawat inap ke Jakarta dengan menggunakan ambulan. Yang pernah Bapak katakan kalau udah tingkatannya tinggi ke Lido, kalau enggak ke RSKO. Dan mereka kan kadang-kadang kebanyakan para penyalahgunanya orang-orang yang tidak mampu. Mereka untuk ongkos saja tidak punya gitu loh. Betul. Nah, dengan ambulan minimal kita bisa menggunakan ambulan. Kalau terjadi apa-apa kita dalam ambulan kita kasih para perawatan di sana. Minimal kita bisa membantu masyarakat, dan juga dengan adanya ambulan ini klinik kita bermanfaat bagi orang sekitar lingkungan BNN atau orang sekitar Cimahi yang membutuhkan ambulan. Kita usahakan kita minta bayaran yang gratis gitu. Nah itu ya, kalau untuk fasilitas publik mungkin yang disediakan oleh BNN ini boleh dipergunakan juga di luar itu kalau kita punya ambulan. Iya betul. Ayo ini yang bakal Pemda, jadi nih yang bakal jadi ya kita hanya meminta ambulan tujuannya untuk kepentingan masyarakat. Iya gitu. Betul ya. Nah mungkin kita akan lanjut perbincangan kita lebih jauh mengenai mungkin sedikit banyak tadi sudah disinggung juga bahwa di asesmen terpadu ini dilibatkan beberapa pihak ya. Nanti kita akan lanjut perbincangan kita masih mengenai sosialisasi layanan tim asesmen terpadu atau TAT bagi tersangka atau terdakwa pecandu narkotika. Kita simak yang satu ini dulu. Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio, kita lanjut lagi ya perbincangan kita mengenai sosialisasi layanan tim asesmen terpadu atau TAT bagi tersangka atau terdakwa pecandu narkotika. Dan masih bersama Kepala BNN Kota Cimahi Bapak Julius Amrai yang akan membersamai kita ya dalam perbincangan kita kali ini. Nah, kita lanjut lagi ya Pak mengenai tim asesmen terpadu. Nah, ini prosesnya atau tahapannya itu bagaimana Pak? Boleh dijelaskan? Tahapan awal apabila nanti ada penyalahguna tertangkap oleh pihak APH, pengawas kepolisian, polisi melakukan pemeriksaan. Setelah melakukan penyidikan, ternyata polisi beranggapan bahwa ini adalah penyalahguna. Dasarnya polisi melihat daripada bahwa dia adalah penyalahguna, bukan pengedar dan tidak terlibat jaringan. Dari mana taunya? Dari barang bukti yang ada. Barang bukti ada nggak di bawah SEMA. Itu yang kedua, dari alat bukti yang lain sepertinya apa? Seperti tidak ada bungkusan klip,
timbangan dan sebagainya. Itu kan ada tuh WA yang ada di dia, apa WA-nya. Apakah WA-nya dia indikasi jaringan atau indikasi memang dia membeli saja gitu loh. Ada ya ininya ya, indikasinya ya. Indikasinya nanti ada di situ. Nanti polisi yang melihat, namanya penyidik melihat bahwa itu memang bahwa dia penyalahguna. Nanti dari pihak penyidik berdasarkan permintaan dari keluarga, dari keluarga atau pengacaranya meminta kepada BNN untuk diadakan asesmen, agar diadakan asesmen supaya mendapat rekomendasi nanti rehabilitasi. Itu dari penyidik. Kalau dari penuntut umum ada namanya reserve justice, artinya penuntut melihat ternyata ini bukan pengedar, dia penyalahguna juga. Akhirnya nanti mengembalikan dari P19 mengembalikan supaya nanti dilengkapi untuk dibuat asesmen. Itu kalau dari jadi bukan bukan mengalihkan ya. Jadi bukan diproses secara hukum, tapi secara direhabilitasi. Kalau nanti hakim meminta, hakim nggak yakin bahwa si terdakwa ini adalah sebagai pengedar atau penyalahguna atau bagian dari jaringan. Nah, hakim bisa meminta kepada tim asesmen terpadu untuk diadakan asesmen. Nanti putusan hakim adalah rehabilitasi. Tempatnya diputuskan itu, misalnya diputuskan oleh hakim si terdakwa direhabilitasi dengan rawat inap di Lido atau di mana sesuai dengan nanti keputusan hakim ya, bahwa dia akan melaksanakan asesmennya, kemudian rehabilitasinya di mana iya, karena ini berdasarkan tingkatannya. Hakim bisa meminta, penyidik bisa meminta, penuntut umum juga bisa meminta. Nah, ini kalau seperti tadi sedikit sudah disinggung juga bahwa tim asesmen ini melibatkan banyak semua pihak. instansi. Iya, itu boleh diterangkan lagi ya. Untuk melibatkan instansi mana saja? Instansi tim hukumnya dari kepolisian, kejaksaan, dari BNN, nanti ada tim medis dari klinik BNN juga kita punya ada klinik dokter, ada nanti dokter psikologi kita libatkan dari RSUD, karena kita nggak punya RSUD melibatkan. Nanti hasil tes psikologi, hasil tes dokter dari kita, apakah dia terlibat jaringan atau tidak. Kita lihat, kita rembukan, kita rapatkan, nanti kita konferensi pers secara keseluruhan. Ternyata hasil keputusan itu keputusan bersama bahwa itu diberikan rekomendasi untuk rehabilitasi, tidak diajukan untuk pengajuan hukuman. Iya. Jadi ternyata memang melibatkan sudah namanya juga tim ya. Tim. Jadi semua dilibatkan semua stakeholder yang ada. Karena dalam proses rehabilitasi ini tidak hanya secara fisik, tapi juga mentalnya juga harus direhab juga. Direhab ya. Supaya mereka tidak berakibat kepada mental kejiwaan dia, supaya mereka tidak lagi mengulangi perbuatannya menyalahgunakan itu. Iya, betul. Nah, tadi di off air juga Bapak sempat menyinggung ya bahwa setelah proses rehabilitasi ini diharapkan para mantan penyalahguna ini juga punya sesuatu value gitu ya, Pak, betul, di masyarakat. Jadi mereka setelah kembalinya ke masyarakat sudah dalam kondisi yang bersih sudah kemudian pulih, juga punya sesuatu yang bisa dikerjakan gitu ya. Ya, minimal bagi mereka yang tadinya kebanyakan mereka kan yang kerjanya kerjanya tidak mapan, serabutan bekerjanya. Ya kalau bisa bekerja sama lah, perlunya peran pemerintah daerah. Mereka yang tadinya harapan dari BNN adalah pemerintah daerah memberikan keterampilan kepada para pecandu ini berupa keterampilan kerja, sehingga nantinya mereka punya UMKM, punya usaha sendiri, dan mereka pasti dengan kesibukan tidak akan mengulangi lagi. Minimal bisa memulihkan kehidupan dia secara mental kejiwaan, bisa memulihkan ekonomi mereka. Kenapa? Mereka diberi bekal keterampilan. Nah, itulah peran Pemda bersama dengan BKL, diberikan modal untuk jadi UMKM mereka. Apa saja keterampilan mereka. Juga kalau mereka punya produk, ya Pemda juga yang memasarkan nantinya. Nah, ada penyalurannya juga diberi sehingga nantinya kota Cimahi kota yang bebas narkoba, bersinar, kota produktif yang juga jadinya kepada para pecandu produktif. Mereka bekerja untuk menaikkan
nilai mereka sendiri iya. gitu loh. Sehingga masyarakat menilai mereka bahwa mereka bukan jadi petani tapi jadi UMKM yang bersih dari narkoba. Nah, Pak, ini sedikit mungkin menyimpang juga enggak ya? Ini kalau secara mungkin dari kasus-kasus yang ditangani oleh BNN, ini biasanya kasus yang dilatar belakangi oleh kondisi finansial. Itu ikut menentukan nggak, Pak? Karena kan di satu sisi mungkin untuk membeli itu memerlukan uang. Tapi dengan kondisi finansial justru yang mungkin sedang terpuruk atau bagaimana, itu memacu seseorang untuk menyalahgunakan narkoba nggak? Sebenarnya ya banyak pemicunya, dari finansial, kayak kondisi ekonomi, karena mereka tidak mampu, tidak punya jalan keluar, ya itulah diajak teman. Kadang-kadang pun mereka menggunakan itu bukan saat sendiri, tapi membeli secara patokan bersama-sama. Jadi mereka itu ketagihnya patokan bersama-sama. Yang seharusnya mereka mengatasi persoalan hidupnya bukan lari ke narkoba, tapi lari ke tempat hal yang lain yang lebih positif gitu ya. Tapi ya karena mereka tidak punya keterampilan kerja, tidak punya apa, akhirnya pemahamannya kurang ini. Jadi ya akhirnya mereka tadinya jadi penyalahguna, akhirnya mereka kecanduan, yaitu banyaknya timbul kejahatan yang lain seperti pembegalan, pencurian ranmor, kejahatan lain yang berkaitan dengan narkoba. Ini sudah beberapa, mungkin kita lihat beberapa contoh kejahatan dilatar belakangi oleh narkoba, timbul kejahatan lain, yaitu kejahatan seperti di Padang, pembunuhan penjajah gorengan, pelakunya menggunakan narkoba sebelumnya, penyanderaan anak di bawah umur yang di Jakarta di Pejaten itu juga pelakunya habis menggunakan narkoba. Jadi banyak kejahatan yang timbul karena narkoba. Kecelakaan lalu lintas di Tangerang yang truk menabrak, itu juga sopirnya menggunakan narkoba. Jadi banyak kejahatan-kejahatan yang timbul dari awal dari narkoba, setelah itu timbul kejahatan lainnya. Iya, jadi mungkin bisa dilihat ya bahwa ternyata memang efek dari narkoba sangat dahsyat sekali. Iya, banyak sekali kejadian, kemudian terutama kejahatan yang timbul dari narkoba. Oke, Pak, mungkin ini terpaksa kita akhiri dulu perbincangan kita di hari ini, terutama bagi warga Kota Cimahi dan sekitarnya. Mungkin ada penutup dan himbauan dari Bapak yang akan disampaikan, silakan. Ya, himbauan dari saya untuk para pendengar Mix Radio di Kota Cimahi maupun Kabupaten Bandung. Yang pertama adalah jauhi narkoba. Narkoba merusak mental kesehatan seseorang. Narkoba bukan jalan keluar dalam mengatasi sebuah persoalan. Narkoba itu akan menambah persoalan baru. Untuk itu, kepada seluruh para pendengar, hindari, jauhi narkoba. Jangan untuk coba-coba. Kalau bisa, jangan mencoba. Dan jangan mau terbujuk rayuan orang lain untuk mencoba. Ya, betul. Terima kasih, Pak. Tadi ada poin penting yang mungkin harus dicermati ya, bahwa penggunaan narkoba ini bukannya mengatasi masalah tadi seperti Bapak bilang ya, tapi menimbulkan masalah baru. Oke, good listeners, dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak perbincangan ini melalui gelombang FM di 92,9 FM maupun melalui streaming di www.929mixradio.com. Perbincangan kita masih akan berlanjut ya, mudah-mudahan di bulan depan ya. Iya, dengan tema yang lain, dan mudah-mudahan Bapak masih berkenan untuk hadir ya, untuk good listener semua. Dan terima kasih untuk kesempatan kali ini. Terima kasih juga kehadirannya Pak. Semoga sehat selalu. Dan untuk kali ini saya Arin Gasmara pamit, sampai jumpa.